Sudah tak record ya. Oh, ada sebu. Tidak apa-apa, Pak. Kali bisa dipotong. Oke, lah wis mari tak buka ngilang PTT nih. Wis. Tak apa-apa, Pak. Saya bantu, Pak. Saya bantu. Jangan kirimkan saja, Pak. Udah tak bantu, Pak. Tak bantu, Pak. Sudah kelihatan? Pakai tok. Ampun. Kelihatan, Bu. Sampun. Monggo, Pak Andi. Tak Ganti. mulai rekod ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bapak. Pagi, Pak Pagi Ibu. hari ini mohon maaf anak-anak ya. Kondisi Pak Andi rupanya boroannya agak serik-serik basah. Ya. Kalau tadi nggak usah masuk, nggak apa-apa, Pak. Izin aja. Oh ya. Siapa tadi itu? Alfia? Mbak Alfia? Iya. Alvina. Untuk mengawali pada pagi hari ini anak-anak semuanya bisa fokus dulu melihat ke depan. Ada Pak Andi di depan dan juga ada papan tulis. Yang tertulis di papan tulis adalah salah satu kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Ayo siapa tahu nama kalimat itu? Ayo anak-anak. Bismillah. Basmalah. Basmalah, Pak. Siapa tadi? Trivika ya? Iya, Pak. Mbak Trivika, bagus sekali. Nama dari kalimat di depan itu adalah basmalah, tapi menyebutnya kita Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum itu anak-anak ya, untuk mengawali kegiatan pagi hari Mangga Pak Lutfi, monggo ndarakan kita malih. Pagi hari Nggih, monggo ndarakan nggih hati-hati. kita berdoa Nggih. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Dipimpin oleh Baidawi. Baidawi masuk apa enggak? Masuk Pak, masuk. Masuk, Ya, Pak. ayo Baidawi dipimpin teman-temannya berdoa seperti biasanya. Baik, semuanya siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Amin. Ya Selesai. Rabbal Alamin. Selesai. Saya Pak Andi ucapkan terima kasih kepada Ananda tersayang Baidawi yang sudah memimpin berdoa teman-temannya. Ayo, tadi yang berdoa di depan mengucapkan kalimat yang ada di papan tulis atau enggak? Lupa, Pak. Lah, ayo ya. Untuk materi hari ini anak-anak, kita akan mempelajari tentang basmalah. Jadi cara menyebut kalimat di depan itu adalah basmalah. Ayo, kalimat apa anak-anak? Basmalah. 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 Bismillah. Oke ya. Apa itu yang dimaksud dengan basmalah? Basmalah itu adalah salah satu kalimat yang istimewa. Ya, bahasanya istimewa. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita kalau kita mengucapkan dengan kalimat basmalah, maka kegiatan kita atau aktivitas kita itu akan menjadi suatu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan kalimat basmalah?
Baidowi, Pak, Baidowi. Ayo Baidowi, sebutkan kalimat basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Tepuk tangan untuk Baidowi. Pintar Baidowi. Tepak adikku, Pak. Ya, walaupun tidak tepat, tidak pas makhrajnya, Baidowi sudah mampu menunjukkan bisa melafalkan huruf hijaiyah bersambung sesuai materi sebelumnya. Kemarin kita belajar tentang materi huruf hijaiyah bersambung, sekarang belajar tentang basmalah yaitu huruf hijaiyah yang disambung. Itu tadi sudah menampilkan Baidowi yang sudah mampu atau berani membaca basmalah. Oke, ke selanjutnya yang ketiga. Iki gak iso ngelih. Yang ketiga, Bu. Ya, sebentar. Nah, dari tujuan awal kita membaca basmalah anak-anak, di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan apa saja yang baik untuk diawali mengucapkan bacaan basmalah itu tadi. Kalau perbuatan baik tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka perbuatan kita tidak akan dihitung atau diberi pahala oleh Allah. Ayo, dari tulisan di depan anak-anak bisa dicermati. Yang pertama atau barisan yang paling atas, biasakan mengawali aktivitas sehari-hari dengan membaca basmalah. Karena apa? Sedikit bacaan dari Al-Quran yaitu basmalah itu tadi anak-anak. Pada masa Nabi Muhammad dulu itu ada cerita atau sejarah, ada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Sahabat yang baru masuk Islam, sahabat itu rajin beribadah, rajin beramal, dan giat berdagang. Tapi pada suatu hari, barang dagangannya tidak laku sama sekali. Nah, sahabat itu menghampiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan nasibnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa kamu kok murung? Nah, bahasanya murung, nesu atau apa gitu ya. Dan sahabat itu mengadu kepada Nabi, ya Nabi, dagangan saya tidak laku dalam sehari ini. Nah, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan itu tadi anak-anak. Jawabannya apa? Begini jawabannya, apakah kamu sudah pernah membaca basmalah? Nah, jadi perintah dari Nabi Muhammad itu tadi adalah bacalah basmalah sebelum dan sesudah berjualan. Karena tadi anak-anak ya, yang istilahnya melapor kepada Nabi Muhammad itu adalah tentang berjualan. Jadi yang menjadi contoh tulisan di papan tulis itu adalah berjualan. Jadi disuruh membaca basmalah sebelum dan sesudah berjualan. Dinai gilang. Sejak itu anak-anak sahabat Nabi itu sangat rajin sekali membaca basmalah. Ayo diulangi lagi kalimat basmalahnya seperti yang ada di papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa anak-anak? Ayo, Dengan ayo. nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
dengan nama Allah. Ya, dengan nama Allah. Bila kita mengucapkan bismillah, kita seakan-akan itu, bukan seakan-akan, kita itu ingat bahwa menyebut nama Allah dan Ar-Rahman itu artinya yang maha pengasih, serta Ar-Rahim artinya maha penyayang. Secara tidak langsung anak-anak ya, kalau kita mengucapkan basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim, yang pertama kita ingat kepada Allah, yang kedua kita akan diberi pahala karena sudah melafalkan yang namanya basmalah atau kalimat thayyibah. Nah, untuk selanjutnya kapan dan di mana ketika mau apa kita mengucapkan basmalah. Ayo dilihat ke papan tulis lagi, kapan kalian terbiasa membaca basmalah? Makan, Pak. Maem, Pak, maem. Tidur, Pak, tidur. Kalau makan ya sudah terlambat. Bahasanya sebelum makan kita membaca Oh, ya, Pak. basmalah sebelum Oke. makan. Kalau Oke. makan kita namanya makan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Tuh. Pak Supri mau tanya itu, Pak. Angkat tangan itu, Pak. Ya, apa ayo Supri. Mana? Oh, Supri sakit gatel itu tadi. Asli. Garuk-garuk itu tadi. Oh, oke, Pak. Oke, anak-anak, nggih. Alangkah baiknya, lah seperti tadi, ketika kita mau berdoa, mau belajar, anak-anak semua tidak mengucapkan basmalah. Padahal basmalah itu adalah kalimat pertama yang ada di dalam Al-Quran. Mau berdoa, kita juga harus membaca basmalah. Mau makan, kalau tidak hafal doa makan, kita membaca basmalah saja, insya Allah cukup. Untuk apa? Mengapa kita perlu membaca basmalah? Agar Allah melindungi diri kita, agar Allah menyayangi dan mengasihi kita, agar Allah yang paling utama, Allah bisa mengabulkan doa-doa kita. Ingat ya anak-anak, kita harus dalam senantiasa selalu mengucapkan basmalah. Di mana dan kapan kita lihat ke halaman berikutnya. Banyak sekali anak-anak tempat yang mau kita tempati atau mau kegiatan apapun yang kita mau lakukan, kita diharuskan untuk mengucapkan basmalah. Contoh yang ada di papan tulis, ayo dibacakan yang pertama. Siapa? Ayo siapa ayo yang bisa membaca ayo. Loh, kok diem? Pak Itowi, Pak. Tunjuk ayo yang menunjuk temannya, yang menunjuk jari satu, yang kembali ke dirinya sendiri. Ada 4 contohnya seperti inilah. Kembali 4. Ayo Kurnia dibacakan yang pertama. Ayo, apa itu? Mau makan, membaca basmalah. Basmalah. Mau tidur juga membaca basmalah. Mau ke sekolah juga membaca basmalah. Dan juga banyak lagi tempat-tempat yang harus kita dahului membaca basmalah. Bahkan sampai anak-anak ya, kita mau buang air besar ya. Bukan ketika buang air besar, masih mau buang air besar. Kalau tidak bisa berdoa awal untuk buang air besar, cukup membaca basmalah. Karena sangat banyak sekali faedah dari membaca basmalah. Ayo, Baidowi, sebutkan satu saja faedah membaca basmalah yang tadi di halaman 3. Ayo, apa ayo? Yang Mendapat pahala, Pak. bagus. Mendapat pahala. Saya beri nilai 100 untuk Baidowi.
Selanjutnya, selain mendapatkan pahala, yuk. Oh ya, setan takut. Terus selanjutnya Disayang lagi. Allah, Pak. Disayang Allah. Allah. Yang paling utama. Ayo, yang paling utama ketika kita membaca basmalah itu harus dicatat anak ya. Kita selalu ingat kepada Allah. Oke. Itu anak-anak materi tentang basmalah untuk pada pagi hari ini. Mungkin dari anak-anak yang kurang jelas apa penjelasan dari Pak Andi tadi, silahkan bertanya. Saya beri waktu 2 menit karena waktunya sudah mau pulang. Yuk. Saya mau tanya, Pak. Ya, Alfi, ayo. Alfi ini paling apa ya? Kecil nyerintil lah, itu ayo. Astagfirullahaladzim, Pak. Berdosa loh, Pak, membuli muridnya itu, Pak. Oh ya, biar semangat olahraga supaya menjadi lebih tinggi. Ayo apa Alfi, ayo. Tapi pinter, Pak. Iya, Ya. ya, Pak. Sebentar. Kalau begini, Pak, misalnya saya waktu itu sholat ya, Pak. Terus lupa baca bismillah, Pak. Sholat saya sah apa enggak ya, Pak ya? Ayo ya. Siapa yang tahu kalau kita membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukunnya sholat. Tapi ketika kita tidak mengucapkan basmalah, ayo siapa yang tahu sholatnya Alfi bagaimana anak-anak, ayo. Sah atau tidak? Kak sah, Pak, Kak sah. Bisa, Pak. Siapa? Trivika ya? Oh iya, Trivika tidak sah. Ayo untuk yang lain, Bu Linda. Pak, kan Linda. basmalah itu Tidak sah. Al-Fatihah, Pak. Apa? Kan basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah. Nah, kan tadi Pak Andi bilang kalau di dalam sholat wajib mengucapkan surat Al-Fatihah. Tapi Alpi tadi kesusu ae moro moco alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai selesai. Sholatnya sah atau tidak? Berarti tidak sah. Nah, karena surat Al-Fatihah basmalah tadi menjadi salah satu rukunnya sholat kalau digabung menjadi dalam surat Al-Fatihah. Ayo, ada yang lain? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Oh iya, kalau begitu anak-anak, pada pertemuan hari ini, bagaimana perasaan kalian semuanya karena sudah bisa istilahnya beraktivitas, kita bisa diridhoi oleh Allah. Bagaimana? Senang. Senang. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk mengamalkan ya, kita mampu mengamalkan semuanya. Dan jangan lupa anak-anak, bagi yang belum mampu melafalkan basmalah seperti Baidawi tadi, nah, harus lebih sering membaca kalimat-kalimat atau mendengarkan YouTube yang menjelaskan tentang basmalah. Ingat ya. Untuk materi yang akan datang anak-anak saya beri apa ya? Setelah mengucapkan basmalah kita juga harus mengucapkan alhamdulillah. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu untuk materi berikutnya kita mempelajari tentang hamdalah. Siapa di awal pagi ketika kita bertemu mampu melafalkan kalimat hamdalah akan saya beri hadiah yang sangat menyenangkan. Jajan, Jadi Pak. Apa hadiahnya, Pak? ya kalau dikasih tahu namanya bukan hadiah namanya. Walah. Apa, Pak? Makanya harus giat untuk melafalkan membaca hamdalah, basmalah dan hamdalah ya. Harus hafal
itu. Anak-anak semuanya, semoga pertemuan pada pagi hari ini bisa membawa berkah kepada kita semuanya dan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.